Setelah menonton video ini, silakan untuk komentar, suka, bagikan, dan klik subscribe. Jangan lupa untuk menyalakan tombol loncengnya agar Cokers Channel semakin berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mr. Eka yang akan membagikan video pembelajaran prakarya kelas 9. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kalian tetap sehat dan tetap semangat untuk belajar di rumah tentunya ya. Baiklah, pada pembelajaran prakarya kali ini kita akan melanjutkan video sebelumnya, bab 7 tentang manipulasi sistem pengendali. Nah, kita akan membahas dasar dan analisis sistem pengendali. Tetapi sebelum itu, kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran pada video kali ini. Setelah menonton video pembelajaran kali ini, diharapkan kalian dapat menyatakan pendapat tentang dasar pengendali dan juga kalian dapat memahami analisis sistem pengendali. Simak ya videonya. Baik, materi yang pertama, dasar pengendali. Apa itu dasar pengendali? Sistem pengendali atau sistem kontrol merupakan peralatan yang digunakan untuk memproses, mengendalikan, dan mengatur kondisi dari suatu sistem. Contohnya, penggunaan remote control untuk mengendalikan peralatan elektronik seperti televisi, DVD player, AC, dan peralatan elektronik lainnya. Dalam dunia industri, sistem pengendali memberikan kemudahan dalam proses menjalankan usahanya. Jadi kalau di pabrik itu kan ada mesin-mesin besar ya. Nah, supaya para pekerjanya mudah untuk mengoperasikannya, pasti ada sistem pengendalinya. Jadi lebih efisien dan lebih menghemat waktu. Dengan sistem pengendali, produktivitas usaha menjadi semakin cepat dan meningkat. Nah, di sini ada bagian sistem pengendali. Ada 3 bagian. Bagian yang pertama adalah input atau masukan. Kemudian bagian yang kedua processing, yaitu pemrosesan. Dan bagian yang ketiga yaitu output atau keluaran. Apa saja tuh input, processing, dan output? Mari kita simak ya. Jadi input atau masukan dalam sistem pengendali berfungsi sebagai pembaca atau penerima rangsangan dari lingkungan sekitar. Nah, itu input. Kemudian untuk processing atau pemrosesan merupakan otak dari sistem pengendali. Nah, processing ini otaknya nih ya. Nah, setelah input, ada masukan, kemudian diproses di otaknya melalui pemrosesan, kemudian di output, dikeluarkan ya. Output itu keluaran. Bagian output merupakan bagian yang melakukan eksekusi perintah yang telah diberikan oleh bagian pemrosesan tadi. Kegiatan yang dilakukan pada bagian processing yang pertama, menerima atau membaca informasi dari masukan tentunya. Kemudian yang kedua, melakukan pemrosesan informasi yang didapatkan. Dan yang ketiga, menentukan langkah yang akan dilakukan dengan melakukan perintah pada bagian keluaran untuk dilakukan eksekusi. Baiklah, kita lanjut ke materi yang berikutnya, yaitu analisis sistem pengendali. Apa itu analisis sistem pengendali? Jadi, analisis sistem pengendali merupakan analisis sistem pengendali merupakan sebuah proses untuk melakukan penyelidikan atau investigasi pada sistem kendali. Tujuannya apa? Yaitu untuk mengetahui sistem kendali yang direncanakan atau dibuat. Nah, pada sistem pengendali ini pasti akan ada gangguan ya, dari internal, gangguan yang berasal dari dalam, dan juga dari eksternal, gangguan yang berasal dari luar. Nah, sistem pengendali ini ada 2 jenis. Jenis yang pertama yaitu sistem kendali loop tertutup. Pada sistem kendali loop tertutup, umpan balik apabila terjadi kesalahan pada sinyal.
yang dihasilkan. Sinyal kesalahan tersebut akan dikembalikan pada proses sebelumnya. Nah, ya, jadi kalau di sistem kendali itu ada gangguan, itu ada sistem kendali umpan balik. Nah, ya, jadi sistem kendali umpan baliknya itu terdapat dua jenis di sini. Ada loop tertutup dan loop terbuka. Tadi loop tertutup ya. Kemudian yang kedua, sistem kendali loop terbuka. Sistem kendali loop terbuka merupakan suatu sistem yang keluarannya tidak akan berpengaruh terhadap aksi kontrol. Nah, itu dia. Nah, sekarang ini perancangan sistem pengendali sederhana ya. Kalian sudah tahu nih dari awal sampai akhir tentang sistem pengendali. Nah, kita coba-coba untuk merancang ya. Nanti silahkan dicoba di rumah. Nah, ini Mister akan jelaskan langkah-langkahnya saja. Jadi langkah-langkah untuk merancang sistem pengendali sederhana. Yang pertama, mengidentifikasi masalah ya. Kemudian yang kedua, pengumpulan data. Dan yang ketiga, perancangan sistem. Yang keempat, pemilihan komponen yang dibutuhkan. Dan yang kelima, identifikasi peralatan yang dibutuhkan. Nah, jadi inilah semua materi bab 7 tentang sistem pengendali ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kalian semua. Jika ada pertanyaan silahkan isi di kolom komentar ya. Oke, itu saja yang Mister sampaikan pada pertemuan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.